Oke, baik. Bagi rekan trader yang baru melihat video ini dan tidak mengikuti video-video yang kemarin yang sebelumnya, saya sarankan untuk melihat terlebih dahulu video-video yang kemarin supaya rekan trader mendapatkan pendahuluan dari penjelasan-penjelasan dari video-video yang kemarin sehingga ketika kita berbincang-bincang di sini, karena hari ini kita akan berbicara dalam satu sistem trading yang merupakan gabungan dari video-video yang kemarin, saya sarankan supaya rekan trading benar-benar memahami dahulu yang video-video yang kemarin atau apabila belum melihat bisa ditengok terlebih dahulu. Nanti di atas sebelah kiri atas ini, jadi kiri atas saya ini nanti ada tanda panah dan di situ itu ada beberapa link video-video yang kemarin, silahkan bisa dilihat terlebih dahulu sebelum rekan trader melanjutkan untuk melihat video ini. Oke, baik. Jadi seperti yang sudah rekan trader ketahui, bagi yang sudah melihat video yang kemarin, video kali ini saya menjanjikan akan membahas bagaimana caranya memfilter false signal yang kerap terjadi dalam golden crossover semacam seperti ini ya. Rekan trader bisa amati ini ada golden crossover, kemudian ada begitu banyak false signal. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana kita akan memfilter kejadian-kejadian seperti ini di mana kita nggak bisa posisi di area support dan resisten dinamis yang dibentuk dari 2MA. Oke, tanpa panjang-panjang kita akan bahas sekarang. Caranya adalah dengan kita menambahkan 1MA berperiode 34 dengan metode eksponensial. Kenapa 34? Karena ini rumus saya. Dan karena rumus saya, maka itu suka-suka saya, begitu ya. Bukan. Kita akan bahas itu lain kali tentang namanya golden ratio, tetapi intinya adalah bahwa ada 3MA, yang satu 13, 21, kemudian 34. Gitu ya. Semuanya di-apply ke close, kemudian semuanya menggunakan exponential moving average gitu ya dari 3MA ini. Oke, sekarang yang perlu kita ketahui dari trading rule yang pertama adalah apabila sekarang MA yang kuning ini berada di atas dari 2MA yang lain, maka kita hanya akan mencari posisi jual di area 2MA. Misalnya area biru dan merah. Tetapi apabila kuning ini berada di bawah dari merah dan biru, semacam seperti ini, maka kita hanya akan mencari posisi beli di area merah dan biru. Itu ya, rule pertamanya adalah itu ya. Jadi kuning ada di atas atau ada di bawah dari 2MA, kita hanya akan cari itu. Kemudian posisi jual atau posisi beli hanya boleh dilakukan kalau dalam kasus posisi jual, maka hanya boleh dilakukan apabila biru berada di atas merah. Jadi kalau kejadian semacam seperti ini kita nggak boleh trading nih, ya. Oke ya. Nah kalau semacam seperti ini kita bisa trading nih, gitu ya. Semacam seperti ini juga kita bisa trading, gitu ya. Kita bisa lakukan posisi. Untuk posisi beli juga sebaliknya sama. Apabila merah berada di atas biru, maka posisi beli bisa kita lakukan, misalnya semacam seperti ini. Tetapi apabila biru berada di atas merah, maka posisi beli tidak bisa dilakukan. Nanti akan ada beberapa contoh, misalnya kita akan cari, nah misalnya semacam seperti ini. Nah kalau ada kejadian semacam seperti ini, di mana biru ini berada di atas merah, maka di candle ini ya, itu birunya berada di atas merah, maka kita tidak akan mencari posisi beli dan tidak akan melakukan posisi apapun pada saat kondisi semacam seperti itu. So, dengan demikian bahwa potensi terjadinya false signal, potensi terjadinya ada banyak signal-signal semu yang kemarin bermunculan ketika kita menggunakan 2MA, sekarang hanya dengan menambahkan 1MA 34 saja, kita bisa mengurangi begitu banyak potensi dari signal-signal semu.
Kemudian setelah ini kita akan bahas bagaimana cara kita melakukan posisi supaya kita juga mereduksi lagi kemungkinan-kemungkinan tadi. Baik, kita akan mengulas kembali apa yang sudah kita pelajari juga di sesi-sesi video yang sebelumnya, yaitu tentang pin bar. Karena di sini kita akan menggunakan pin bar sebagai salah satu metode ketika kita akan melakukan posisi. Kita akan mengambil contoh misalnya ini. Jadi seperti yang rekan trader sudah tahu bahwa kita hanya akan melakukan posisi di saat ini dengan adanya pin bar semacam seperti ini, itu kita hanya akan melakukan posisi beli. Posisi belinya di mana? Ya, saat terjadi adanya pin bar dengan tendensi yang searah, dan pin bar ini terjadi setelah harga menyentuh area dari 2MA support resistan dinamis tadi. Jadi kalau bisa kita gambarkan misalnya seperti ini. Ini kan harga bergerak naik nih ya, dari sini ke sini ya. Itu ya. Dari sini ke sini ke candle ini kemudian turun. Masuk ke pin bar masuk ke MA, turun kembali ke MA support resistan universal dari MA 13 dan 21 di warna merah dan biru ini, ya kan? Kemudian di situ terjadi pin bar. Nah, ini rekan trader bisa lihat. Ini bisa terjadi setelah dia masuk ke support resistan universal terjadi pin bar. Nah, itulah saat dimana kita akan melakukan transaksi beli. Kenapa beli? Karena kuning ada di bawah, merah ada di atas biru, dan birunya ada di tengah-tengah, gitu kan? Jadi merah, biru, kuning, gitu kan? Maka kita hanya akan melakukan beli. Belinya ada di mana? Ya sudah, ketika hari berikutnya market dibuka, ya itu sudah, itu kita langsung akan lakukan posisi beli. Kebetulan di hari berikutnya market dibuka di harga 1.2551, 1,2551. Kemudian stop lossnya ada di mana? Stop lossnya mudah saja, kita cari low-nya. Low-nya ada di hari sebelumnya, ada ketika terjadi pin bar. Low pin barnya ya. Low-nya ada di 1.2479. Nah, stop loss-nya kita taruh 10 poin di bawah low. Jadi 1.2469. Gitu ya. TP-nya ada berapa? Nah, kita hitung saja. Dari tadi harga opennya berapa? 2551 dikurangi 1 poin misalnya 2469 gitu ya. Itu kita dapati nanti rasio yang sama kita terapkan ke TP-nya gitu ya. Nah, di sini kalau dari pengamatan saya nanti kita akan tunjukkan dari cara kalkulasi, nanti ada ya, kita akan siapkan spreadsheet-nya. Ini di sini kita dapat gain. Kemudian setelah itu harga turun kembali, ya kan? Ini terjadi spinning, kemudian terjadi lagi pin bar. Ini posisi lagi. Dan di sini tampaknya stop loss ini mau dicium-cium ya, tetapi stop loss ini nggak kena. Kenapa? Karena low pin barnya ada di berapa? 1,2511 sehingga stop loss kita ada 1,2501. Ini low-nya di hari ketika mau dicium-cium, di hari ketika kita posisi, low-nya ada di 1.2517. Masih ada selisih 16 poin. Nah, di sini stop loss kita nggak disentuh, tetapi TP-nya kena. Begitu ya. Jadi syaratnya sederhana. Untuk beli itu 2 contoh untuk beli. Kemudian untuk jual, kita akan cari contoh untuk jual. Nah, misalnya ini. Ini kan? Ini kuning ada di atas, biru, merah. Nah, urutannya selalu merah, biru, kuning, gitu kan? Dibalik dia dari atas ataupun dibalik ke bawah juga sama. Pokoknya intinya kalau sudah ada posisi begini dan harga terbentuk pin bar semacam seperti itu, nah ini waktunya kita melakukan posisi jual. Jualnya di harga berapa? Ya sudah di harga opennya saja di hari berikutnya, begitu kan? Nah ini di harga opennya ada di 1.2239 begitu kan. Kemudian stop lossnya di berapa? 10 poin di atas harga high pin bar gitu kan. Jadi high-nya ada di 1,2287 sehingga kita stop lossnya ada di 1,2297. Nah, ini di sini kita dapat nggak TP-nya? Dapat dong, karena jelas ini kelihatan mata dari rasio pin barnya. Oke ya.
Sampai di sini kita akan tunjukkan kepada rekan-rekan, begitu ya, dengan pola filtering semacam seperti ini. Dalam 1 tahun trading kita nggak banyak, tetapi potensial profitnya ada dengan TP 1 banding 1 saja ya. Kita akan tunjukkan spreadsheet-nya yang sudah saya lakukan. Nah, jadi seperti yang sudah tampak di layar rekan-rekan trader sekalian, ini saya sudah melakukan sedikit backtest. Ada sekitar 10 posisi yang sudah saya tes di 1 pair tadi. Dan ingat chartnya adalah chart daily ya, yang saya lakukan backtest ini adalah chart daily, gitu ya. Nah, kita bisa lihat uh, untuk posisi ada beberapa juga ada tanggalnya gitu ya. Kita ada sekitar 1, 2, 3, 4 posisi buy dan 5 posisi short selling dengan total 10 trade ya, gitu ya. Gitu ya. Jadi kita punya ya betul. Kita punya 1, 2, 3, 4 ya betul dengan 5 short selling begitu. Ada sekitar total 9 hingga 10 trade. Kemudian total untuk profit loss point-nya gitu ya, kita sudah hitungkan itu ada sekitar 208 poin. 208 poin. Kemudian ini kira-kira durasi selama 1 tahun ya. 208 poin dengan setiap trade itu kita perhitungkan cost, ada biaya. Biayanya apa? Spread. Spreadnya kita pakai spread yang terbesar untuk broker lokal saja dengan spread 3 poin. Jadi kita asumsikan yang terburuk. Jadi kalau rekan-rekan misalnya memakai broker-broker yang dengan spread yang lebih ekonomis, tentu untuk gainnya ini akan bisa lebih besar. Ini kita mendapatkan 208 gross profit dikurangi cost 27 poin. Kita mendapati net worth gain selama 1 tahun adalah 181 poin. Dengan metode yang sederhana, selama 1 tahun ada sekitar 9 hingga 10 trade. Jadi kalau buat rekan-rekan yang mungkin mengatakan bahwa 181 poin dikit amat gitu loh, selama 1 tahun pula gitu ya. Kalau begitu ya lebih baik buka warung. Oi, tunggu dulu. Misalnya rekan trader punya duit 100 juta nih ya. Dalam 1 tahun ini kalau 181 poin berarti ini 18 juta loh ya. Kita anggap 1 dolarnya adalah menggunakan kurs 10.000 US dollar saja. Berarti ini ada duit sekitar 18 juta. Kita punya gain selama 1 tahun 18%. Bunga deposito bank berapa persen? Begitu kan? Ya kalau kalian berharap bahwa ada gain 10% lebih, ya silahkan turunkan saja time frame-nya dengan catatan rekan-rekan trader sudah mengerti cara backtest semacam seperti ini dan sudah dihitung potensinya seperti apa sehingga rekan trader bisa tahu sistem ini berjalan nggak di time frame yang lebih kecil, misalnya di H4 atau H1. Bisa nggak jalan? Bisa, gitu ya. Kita akan lakukan backtest di H4 dan H1 nanti di video yang berikut-berikutnya, tetapi tidak sekarang. Kita akan fokus dulu terhadap yang time frame yang ada di D1 di sistem ini. Ini selama 1 tahun kita menghasilkan 181 poin. Kalau 18 juta itu menurut rekan-rekan dirasa terlalu kecil begitu ya, dalam setahun dapat duit 18 juta dari modal 100 juta. Buat rekan-rekan terlalu kecil ya silahkan naikkan saja modal kapital awalnya gitu kan. Misalnya modal kapital awalnya dinaikkan misalnya dengan tadi 100 juta terlalu kecil ya. Kalau kita naikkan 10 kali dari 18 juta kan jadi 180 juta gitu kan. Oke ya, berarti kita punya kapital awal sekitar 1 M begitu kan. Nah, dengan 1 M kita punya duit 180 juta gain selama 1 tahun. Ya, kalau 180 juta berarti 1 bulan. Selama 1 tahun berarti 1 bulannya ada sekitar 10 juta lebih begitu kan ya. Duduk manis, kita bisa jalan-jalan kemana-mana begitu kan. Uh, bisa main, bisa pergi ke sana sini begitu ya. Sesekali aja tiap subuh aja kita lihat ada potensi enggak begitu kan. Oh kalau ada ya sudah kita klik untuk trade, habis itu kita jalan-jalan.
dalam setahun kita punya duit tambahan 180 juta dengan duit 1M kapital, atau 18 juta tambahan dengan kapital awal 100 juta. Siapa sih yang nggak mau gitu ya? Dengan pola metode trading yang simple, yang nyaris tanpa berpikir semacam seperti ini. So, think again untuk duit 181 poin yang dihasilkan selama 1 tahun. Kalau mau lebih agresif bisa tinggal turunkan time frame-nya di H4, H1, diuji dulu dengan backtesting di spreadsheet semacam seperti ini dengan manual backtesting. Tentu rekan-rekan akan mendapati potensi yang saya rasa juga akan cukup baik. Karena ini metode MA dengan price action semacam seperti ini sudah saya gunakan bertahun-tahun, dan biasanya saya lebih cenderung menggunakan di time frame daily karena itu menjadikan saya satu pribadi yang punya waktu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain, melakukan aktivitas yang lain misalnya gitu kan. Jadi tidak terikat dengan chart terus-terusan dan menjadi budak dari chart. Oke, buat rekan-rekan yang masih ada pertanyaan dalam video kali ini, silahkan komen saja di bawah. Jangan lupa untuk subscribe, pencet tombol loncengnya supaya rekan trader bisa mendapat notifikasi setiap ada video baru yang saya posting di channel ini. Kemudian juga jangan lupa pencet tombol share, bagikan kepada rekan trading yang lain, sehingga rekan trading yang lain itu juga mendapatkan manfaat, potensi yang sama dari video ini, sama seperti yang rekan trading dapatkan. Oke, terima kasih semuanya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Salam, bye-bye.